Langkah kakiku terasa berat di atas lantai marmer Grand Galleria Mall yang berkilauan. Sabtu sore seharusnya menjadi waktu untuk bersantai, melepaskan penat setelah seminggu penuh berkutat dengan angka-angka yang memusingkan di kantor. Perusahaan warisan orang tuaku, Adinata Group, sedang tidak baik-baik saja. 6 bulan terakhir, ada kebocoran dana yang sistematis. Aneh, tidak terdeteksi, dan membuatku pusing 7 keliling. Dan di tengah semua kekacauan itu, aku merindukan Bram. Suamiku, Bramantio Prayoga. Pria yang kuangkat dari bukan siapa-siapa, yang kuberi kepercayaan penuh untuk membantuku mengelola Adinata Group. Sudah 6 bulan ia bertugas di luar kota, mengurus proyek ekspansi baru di Kalimantan yang katanya sangat mendesak. Banyak kerjaan, sayang, begitu katanya setiap kali aku menelepon. Proyek ini krusial buat kita. Aku harus pastikan semuanya beres. Aku menghela napas, menatap layar ponselku. Pesan terakhirku untuk Fajar, putra kami yang berusia 5 tahun, hanya dibaca. Ayah lagi sibuk, nak, balasku, sebuah kebohongan yang semakin sering kuucapkan. Fajar sangat merindukan ayahnya. Aku pun. Bahkan, aku sempat ingin menyusulnya. Tapi Bram melarang keras. Jangan, Arini. Medannya berat. Nanti kamu dan Fajar malah repot. Aku janji, sebulan lagi aku pulang. Itu janjinya 3 bulan lalu. Sambil berjalan tanpa tujuan, mataku tertuju pada sebuah kafe kecil di sudut lantai 2. Tempat di mana aku dan Rina sering menghabiskan waktu istirahat makan siang. Rina, asisten pribadiku. Ah, mantan asistenku. Rasa sesak yang familiar kembali muncul di dadaku. 6 bulan lalu, tepat saat Bram memulai tugas luar kotanya, Rina mengajukan surat pengunduran diri. Saya mau menikah, Bu Arini, katanya waktu itu, menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku terkejut, tapi ikut bahagia. Menikah? Dengan siapa, Rin? Kenapa mendadak? Sama seseorang, Bu. Maaf, saya belum bisa kenalkan. Dia orangnya sangat tertutup. Lalu, kenapa harus resign? Kamu bisa tetap bekerja? Ambil cuti menikah, bujukku. Rina sudah kuanggap seperti adik sendiri. Gadis yatim piatu yang kutemukan sedang menangis di halte bus 3 tahun lalu karena diusir dari kontrakannya. Aku yang membawanya pulang, memberinya pekerjaan, bahkan orang tuaku sudah menganggapnya seperti anak angkat. Dia ingin saya fokus mengurus rumah tangga, Bu. Jawabnya pelan. Supaya dia sayang terus sama saya. Supaya dia nggak berpaling ke wanita lain. Alasan yang aneh, tapi aku menghargainya. Yang membuatku sedikit terluka, dia tidak mengundangku ke pernikahannya. Hanya akad kecil, Bu. Di kampung halamannya, alasannya. Setelah itu, kontaknya sulit dihubungi. Lamunanku buyar saat aku melintasi area Mom Baby. Aku berencana membelikan Fajar mainan baru. Saat itulah mataku menangkap sosok yang kukenali. Di dalam toko perlengkapan bayi premium itu, seorang wanita sedang tertawa, membelai perutnya yang buncit. Sangat buncit. Itu Rina. Jantungku berdebar. Dia terlihat berbeda. Jauh lebih terawat, mengenakan dress sutra yang harganya pasti setara dengan gajinya 3 bulan dulu, dan menenteng tas desainer yang kukenali. Dan dia hamil besar. Kukerutkan kening. Matematika sederhana berputar di otakku. Dia resign 6 bulan lalu. Perut itu jelas sudah lebih dari 6 bulan. Minimal 7, atau mungkin 8 bulan. Berarti, saat dia mengundurkan diri, dia sudah hamil sekitar 2 bulan. Dan dia bilang baru mau menikah? Kecurigaan yang dingin mulai merayapiku. Saat aku hendak melangkah masuk untuk menyapanya, seorang pria muncul dari balik rak pakaian bayi. Pria itu tersenyum, meletakkan tangannya dengan posesif di perut Rina, lalu mencium keningnya mesra. Dunia seakan berhenti berputar. Udara di dalam mall yang sejuk mendadak terasa menyesakkan. Paru-paruku menolak untuk bekerja. Pria itu adalah Bramantio. Suamiku. Pria yang seharusnya berada ribuan kilometer jauhnya di Kalimantan, mengurus proyek tambang. Napasku tercekat. Pemandangan di depanku kabur sejenak. Bram, suamiku, sedang membelai perut buncit Rina, mantan asistenku, di sebuah toko perlengkapan bayi.
Mereka tertawa bersama. Tawa bahagia sepasang suami istri yang sedang menanti kelahiran anak pertama mereka. Proyek, Bisikku lirih. jadi, ini, proyek, itu. Ini, pekerjaan, yang membuatnya tidak bisa pulang selama 6 bulan. Ini alasan Rina resign mendadak. Bukan untuk fokus pada suami barunya. Tapi karena dia memang fokus pada suamiku. Otakku bekerja cepat, menyatukan kepingan-kepingan puzzle yang selama ini tercecer. Kerugian di perusahaan. Dana yang hilang. Tentu saja. Bram memiliki akses penuh. Dia pasti mengalirkan uang perusahaan untuk membiayai kehidupan barunya ini. Mobil mewah. Aku ingat Bram meminta 1 unit SUV mewah baru dari inventaris perusahaan untuk operasional proyek. Dan rumah. Dia juga meminta penggunaan salah satu rumah dinas mewah milik perusahaan di kawasan elit, katanya untuk menjamu klien penting dari luar negeri. Semua untuknya. Untuk Rina. Mahar dari hasil pengkhianatannya. Rasa sakit yang menusuk di hatiku dengan cepat berubah menjadi amarah yang membara. Amarah sedingin es. Aku teringat Rina. Gadis malang yang sering mengantuk di kantor. Aku mengira dia kelelahan. Orang tuaku bahkan sering menyuruhku memberinya vitamin. Pantas saja kamu sering mengantuk di kantor, gumamku getir. Ternyata malamnya sibuk melayani suamiku. Melayani sampai hamil. Aku teringat Fajar. Putraku yang setiap malam menanyakan ayahnya. Ayah kapan pulang, Bunda? Pengkhianat. Keduanya pengkhianat. Dengan langkah yang mantap, aku berjalan masuk ke toko itu. Suara hak sepatuku yang mengetuk lantai marmer membuat mereka menoleh. Waktu seakan berhenti. Wajah Bram langsung pucat pasi. Matanya membelalak ngeri, seolah melihat hantu. Rina, di sisi lain, tampak bingung sejenak, sebelum akhirnya kengerian yang sama menjalari wajahnya. Dia secara refleks mundur selangkah, menyembunyikan perutnya di balik tubuh Bram. Arini? Suara Bram bergetar. Sayang, kamu ngapain di sini? Aku tertawa. Tawa kering yang terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Aku? Harusnya aku yang tanya. Proyek di Kalimantan kelihatannya berjalan sangat lancar ya, Mas? Aku melirik perut Rina dengan tatapan menghina. Sampai sudah mau launching produk baru, ya? Selamat. Ini nggak seperti yang kamu lihat, Arini. Aku bisa jelaskan. Bram mencoba melangkah maju, tapi aku mengangkat tanganku. Jelaskan? Jelaskan apa? Bahwa kamu berbohong selama 6 bulan? Bahwa kamu menelantarkan anakmu. Suaraku mulai meninggi, menarik perhatian pengunjung lain. Atau jelaskan bahwa kamu menghamili asisten pribadiku di belakangku. Wajah Rina sudah basah oleh air mata. Bu Arini, maafkan saya, Bu, saya. Diam, bentakku. Jangan panggil aku, Bu. Aku sudah menganggapmu adik, Rina. Orang tuaku menganggapmu anak. Kami membantumu saat kamu tidak punya apa-apa. Dan ini balasanmu? Kamu menggoda suamiku? Kamu tidur dengannya di belakangku. Dia yang memaksa saya, Bu. Rina terisak, mencoba memainkan kartu korban. Memaksa? Aku tertawa lebih keras. Memaksa sampai kamu hamil? Memaksa sampai kamu tinggal di rumah mewah perusahaan? Memaksa sampai kamu memakai mobil mewahku? Jangan buat aku tertawa, Jalang. Arini, jaga ucapanmu. Ini tempat Bram mencoba meraih lenganku. Kutepis tangannya dengan kasar. Tempat umum? Kamu malu, Bram? Di mana malumu saat kamu mengkhianati aku dan anakmu? Di mana malumu saat kamu mencuri uang perusahaan orang tuaku untuk membiayai selingkuhanmu ini? Kini, seisi toko, bahkan orang-orang di luar toko, sudah berkumpul. Mereka berbisik-bisik. Dasar pelakar. Suami nggak tahu diri. Kamu. Aku menunjuk wajah Bram. Kamu lupa dulu kamu itu siapa? Kamu miskin, Bram. Miskin. Kalau bukan karena perusahaanku, kalau bukan karena ayahku, kamu itu bukan siapa-siapa. Sekarang kamu sukses, kamu lupa diri. Aku mengeluarkan ponselku. Pertama, aku menelepon direktur keuanganku. Pak Tono, blokir semua akses Bramantio Prayoga. Kartu kredit, ATM,
semua fasilitas perusahaan. Sekarang juga, dia dipecat. Dan audit semua proyek yang dia pegang 6 bulan terakhir. Saya mau laporannya besok pagi. Lalu, aku menelepon kepala keamanan perusahaan. Pak Rahmat, kirim orang ke rumah dinas di Pondok Indah yang dipakai Bram. Kosongkan rumah itu hari ini juga. Semua barang di dalamnya sita. Ganti semua kuncinya. Mata Bram membelalak ngeri. Arini, jangan, Arin. Aku bisa jelaskan. Penjelasanmu simpan untuk pengacaraku. Aku menatapnya dingin. Mana kunci mobil perusahaan yang kamu pakai? Bram gemetar. Kuncinya, teriakku. Dengan tangan gemetar, dia merogoh sakunya dan menyerahkan kunci SUV mewah itu. Kulempar kunci itu ke lantai. Dan kamu, Rina, aku menatapnya dengan jijik. Nikmati sisa kehamilanmu. Karena mulai detik ini, kamu dan laki-laki ini, aku menunjuk Bram, tidak punya apa-apa lagi. Seorang ibu-ibu parubaya yang menonton dari tadi maju dan meludah ke lantai, tepat di dekat kaki Rina. Pelakor tidak tahu malu. Merebut suami orang. Yang lain ikut menyoraki. Oh, pasangan selingkuh. Bram mencoba menarik Rina pergi, tapi langkah mereka tertahan oleh kerumunan yang mencemooh. Wajah mereka merah padam karena malu. Ayo kita pergi dari sini, desis Bram. Aku berdiri tegak di tengah kerumunan, menatap mereka dengan tatapan menang. Pergi? Silakan. Pulanglah ke rumah mewah kalian. Oh, maaf. Rumah itu sudah disita. Naiklah mobil mewah kalian. Oh, kuncinya ada di sini. Aku membiarkan mereka berdua berjalan tertatih, dipermalukan, di tengah cemoohan dan tatapan hina orang-orang. Rina menangis terseduh-seduh sambil memegangi perutnya. Bram hanya bisa menunduk, menyeret wanita itu pergi. Mereka keluar dari mall. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari penderitaan mereka. Ini baru permulaan dari pembalasanku. Jantungku berdebar memompa amarah, bukan kesedihan. Air mata? Tidak ada. Yang ada hanyalah es yang membekukan hatiku. Perjalanan pulang dari mall terasa seperti di dalam film bisu. Raungan klakson di jalanan Jakarta yang macet tidak terdengar olehku. Pikiranku terfokus pada satu hal, kehancuran mereka. Aku memarkir mobil di garasi rumah megah kami, rumah yang dibeli oleh orang tuaku sebagai hadiah pernikahan. Ironis. Bunda, pulang? Suara mungil itu menyambutku. Fajar, putraku, berlari memeluk kakiku. Bunda, ayah jadi pulang? Tadi Fajar telepon, tapi nggak diangkat. Aku berlutut, memeluknya erat. Inilah satu-satunya hartaku yang murni. Wajah polos ini. Ya, ayah lagi sibuk sekali, sayang. Proyeknya ayah meledak. Meledak? Kayak bom, matanya membulat. Iya, sayang. Meledak. Jadi, ayah nggak akan pulang dulu. Lama sekali. Fajar nggak apa-apa, kan? Cuma ada bunda. Dia mengangguk, meski sedikit kecewa. Nggak apa-apa. Yang penting ada bunda. Aku mencium keningnya. Anak pintar. Sekarang Fajar main sama Mbak, ya. Bunda ada banyak sekali pekerjaan. Malam itu, rumahku berubah menjadi markas komando. Aku tidak menyentuh makan malam. Yang kupegang hanya ponsel dan laptop. Panggilan pertama, Pak Hartono, pengacara keluargaku. Malam, Pak, saya Arini. Saya mau cerai. Segera. Terdengar helaan napas di seberang. Arini? Ada apa ini? Tumben sekali. Bram selingkuh. Menikah lagi diam-diam. Menghamili mantan asisten saya, Rina. Hening sejenak. Apa? Bramantio? Astaga. Baik, Arini. Tenang. Saya kirim tim saya ke rumah kamu sekarang. Tidak perlu, Pak. Saya yang ke kantor Bapak. Sekarang. Saya juga mau Anda siapkan tuntutan pidana. Penggelapan aset perusahaan. Saya punya bukti awal. Panggilan kedua, orang tuaku. Ayahku, seorang pria tegas yang membangun Adinata Group dari nol, langsung menggeram di telepon ketika aku menceritakan semuanya. Berani dia. Anak tidak tahu diuntung. Arini, kamu tenang. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Hancurkan dia.
Ayah dukung penuh. Rumah itu, perusahaan itu, semua milikmu. Dia tidak punya hak sepeser pun. Pukul 9 malam, aku duduk di kantor Pak Hartono, ditemani Pak Tono, Direktur Keuangan, yang membawa laptop berisi data-data awal. Kerugian kita 6 bulan ini, Bu Arini, Pak Hartono, kata Pak Tono, wajahnya tegang. Saya curiga ada info fiktif dan pengalihan dana ke rekening pribadi. Dan benar saja, dana dialirkan ke 3 rekening berbeda. Salah satunya atas nama Rina Setiawati. Mataku memicing. Bagus, bekukan semua. Pak Hartono mengangguk. Tim saya akan urus pembekuan rekening besok pagi. Gugatan cerai akan kita masukkan hari Senin, dengan tuntutan hak asuh penuh untuk Fajar dan penyitaan seluruh aset bersama, karena terbukti Gonogini digunakan untuk perselingkuhan dan kejahatan. Saya tidak mau menunggu sampai Senin, Pak, kataku dingin. Saya mau aset perusahaan kembali. Sekarang. Minggu pagi. Matahari bersinar cerah, seolah mengejek drama yang akan terjadi. Aku tiba di rumah dinas mewah di kawasan Pondok Indah itu. Rumah yang seharusnya untuk klien, kini menjadi istana haram mereka. Aku tidak sendiri. Pak Rahmat, kepala keamanan, datang membawa 2 truk kosong dan 10 anak buahnya. Pak Hartono hadir untuk legalitas, dan seorang perwakilan bank juga sudah menunggu di tikungan. Aku menekan bel. Sekali, 2 kali, pintu terbuka. Bram yang membukanya, wajahnya kusut, matanya merah. Dia pasti tidak bisa tidur. Arini, saya, aku. Jangan panggil aku, sayang, desisku. Aku kesini bukan untuk bicara. Aku kesini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Milikmu? Arini, ini rumah kita juga? Aku tertawa sinis. Rumah kita? Ini aset perusahaan. Dan kamu sudah dipecat. Saat itulah Rina muncul di belakangnya, mengenakan daster sutra, memegangi perut buncitnya dengan wajah ketakutan. Bu Arini, tolong, Bu, jangan usir kami. Saya lagi hamil besar. Kehamilanmu adalah hasil dari perbuatan kalian. Bukan tanggung jawabku. Aku memberi isyarat pada Pak Rahmat. 10 pria tegap itu langsung masuk, melewati Bram dan Rina yang terdorong ke samping. Keluarkan semua barang, perintah Pak Rahmat. Sofa, TV, kulkas, tempat tidur. Semua yang ada di daftar inventaris perusahaan. Angkut. Jangan. Itu barang-barang kami, teriak Bram. Barang kalian. Aku melangkah masuk, memandangi interior mewah itu. Kamu beli pakai uang siapa, Bram? Uang hasil curian dari perusahaanku? Silakan tunjukkan buktinya. Kalau tidak ada, semua barang ini disita sebagai bagian dari ganti rugi. Bram terdiam, gemetar menahan marah. Dia tahu dia kalah. Rina menangis histeris. Bajuku, tasku, jangan diam. Salah satu anak buah Pak Rahmat hendak mengangkat lemari pakaian. Tunggu, kataku. Barang pribadi mereka, biarkan. Beri mereka 2 koper. Suruh mereka kemasi baju-baju mereka. Sisanya, yang dibeli pakai kartu kredit perusahaan, sita. Aku duduk di kursi teras yang belum diangkut, menyaksikan mereka, pria yang dulu kucintai dan wanita yang kuanggap adik, kini seperti pengungsi di rumah mereka sendiri. Mereka berlarian, panik, memasukkan baju seadanya ke dalam 2 koper butut yang entah mereka ambil dari mana. Baju-baju desainer, tas-tas mewah, sepatu-sepatu mahal, semua ditinggal. Arini, kumohon kasih kami waktu, Bram mencoba berlutut. Waktu? Aku berdiri. 6 bulan kamu punya waktu untuk bersenang-senang. Sekarang waktumu habis. Tepat saat itu, 2 mobil derek tiba. 1 untuk SUV yang kuncinya kulempar di mall kemarin. 1 lagi untuk sedan mewah lain yang terparkir di garasi. Mobil. Jangan ambil mobilku, teriak Bram, berlari keluar. Tapi sudah terlambat. Kedua mobil itu diderek paksa. Bram kembali menatapku dengan nanar. Lalu kami bagaimana? Kami nggak punya apa-apa lagi. Aku tersenyum tipis. Oh, kamu masih punya sesuatu. Aku mengangguk pada perwakilan bank yang sedari tadi menunggu. Pria berjas itu maju, menyerahkan surat resmi.
Selamat pagi, Pak Bramantio. Sesuai instruksi dari tim legal Adinata Group dan temuan audit terkait dugaan fraud, seluruh rekening pribadi Anda, rekening bersama, dan rekening atas nama Ibu Rina Setiawati resmi dibekukan pagi ini. Bram merogoh ponselnya, panik membuka aplikasi M-Banking. Wajahnya semakin pucat. Diblokir. Semua diblokir. Kamu iblis, Arin. Aku hanya mengambil kembali apa yang kamu curi dariku, sahutku tenang. 1 jam kemudian, rumah itu kosong melompong. Hanya menyisakan Bram, Rina, dan 2 koper mereka. Mereka berdiri di teras, bingung, dan terhina. Silakan keluar, kata Pak Rahmat tegas. Rumah ini akan disegel. Mereka berjalan gontai keluar pagar. Tepat saat mereka melangkah ke trotoar, sebuah truk lain datang. Truk itu berhenti, dan 2 orang turun, memasang spanduk besar di depan pagar. Dijual, tanpa perantara. Hubungi Arini. Rina menjerit tertahan. Bram menatap spanduk itu, lalu menatapku dengan kebencian yang mendalam. Aku berjalan melewatinya, berhenti sejenak di sampingnya. Kalian lihat, bisikku. Bahkan tempat kalian berzina pun akan aku jadikan uang. Aku masuk ke mobilku. Kulihat dari kaca spion, mereka berdua berdiri di pinggir jalan, di bawah terik matahari, di samping 2 koper. Hamil besar, tanpa uang, tanpa rumah, tanpa mobil. Ini belum selesai. Ini baru awal dari kemiskinan dan penderitaan yang akan mereka jalani. Aku menginjak gas, meninggalkan mereka dalam debu. Hari Senin di Adinata Group terasa berbeda. Ada ketegangan yang ganjil di udara. Kabar pemecatan Bramantio Prayoga, sang direktur operasional yang karismatik dan tangan kanan CEO, menyebar seperti api liar. Rapat Dewan Darurat yang kupimpin pagi itu berlangsung singkat, padat, dan brutal. Seperti yang sudah Bapak dan Ibu ketahui, aku memulai, suaraku datar dan dingin, menggema di ruang rapat yang hening. Telah terjadi penyelewengan dana besar-besaran yang dilakukan oleh saudara Bramantio. Audit awal menunjukkan kerugian miliaran rupiah. Wajah-wajah direksi tampak kaget, meski beberapa terlihat sudah menduganya. Dia dipecat. Efektif per hari Sabtu, lanjutku. Dan saya, Arini Adinata, secara resmi mengambil alih kembali 100% kendali operasional perusahaan. Pak Tono, silakan lanjutkan audit forensiknya. Saya mau setiap rupiah yang hilang terlacak. Kita akan kejar ini ke ranah pidana. Tidak ada yang membantah. Tatapan mereka yang dulu penuh hormat pada Bram, kini beralih padaku dengan campuran rasa takut dan segan. Rapat bubar dalam 10 menit. Setelah itu, aku menghabiskan waktu berjam-jam bersama Pak Hartono. Surat gugatan cerai resmi dilayangkan. Bukti-bukti begitu kuat sehingga tidak ada celah. Foto-foto dari mall, bukti transfer ke rekening Rina, pernikahan siri mereka yang terungkap, dan tentu saja, kehamilan Rina sebagai bukti perzinahan. Kita tuntut ganti rugi penuh, Arini, kata Pak Hartono. Kita sita semua yang dia punya. Aku tersenyum miring. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi, Pak. Saya sudah mengambilnya. Sementara aku sibuk menambal lubang di perusahaan, di sudut lain Jakarta, neraka baru saja dimulai untuk Bram dan Rina. Informasi ini kudapat dari investigator swasta yang sengaja kusewa untuk mengawasi mereka. Aku ingin tahu. Aku ingin menikmati setiap detik penderitaan mereka. Setelah diusir dari rumah Pondok Indah, mereka terlunta-lunta. Dengan rekening diblokir dan tanpa uang tunai sepeser pun, mereka terpaksa menjual satu-satunya barang berharga yang tersisa di koper Rina, sebuah jam tangan pemberianku dulu. Laku terjual murah di pinggir jalan. Uang itu mereka gunakan untuk menyewa kamar kos sempit di daerah kumuh, di belakang pasar. Kamar berukuran 3x3 meter, pengap, dengan kamar mandi bersama yang kotor. Jauh berbeda dari istana sutra mereka. Bram, pria yang terbiasa memakai jas mahal dan memerintah ratusan orang, kini harus antre di kamar mandi bersama kuli panggul. Investigatorku melaporkan bahwa Bram mencoba mencari pekerjaan. Dia menelepon semua kontaknya, semua relasi bisnis yang dulu memujanya. Tapi berita menyebar lebih cepat darinya. Aku sudah memastikan itu. Sebelum dia menelepon, sekretarisku sudah mengirimkan email resmi ke seluruh asosiasi bisnis.
Pemberitahuan internal bahwa Bramantio Prayoga diberhentikan secara tidak hormat karena kasus fraud berat. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Namanya hancur. Dia adalah racun di dunia korporat. Target, Bram, terlihat adu mulut hebat dengan pasangannya, Rina. Begitu bunyi laporan yang kubaca di tabletku sambil menyeruput teh di kantor AC-ku yang nyaman. Rina menangis, mengeluh mual dan sakit pinggang. Bram membentaknya, menyuruhnya diam. Aku membayangkan Rina, dengan perut 9 bulannya, tinggal di kamar pengap itu. Mual karena bau got, kepanasan, dan kini tidak punya uang untuk membeli susu hamil atau vitamin yang dulu berlimpah. Pembalasan terasa begitu manis. Di rumah, aku berusaha menjaga semuanya tetap normal untuk Fajar. Tapi anak sekecil itu punya intuisi yang tajam. Suatu malam, dia memegang foto keluarga kami. Foto liburan kami ke Bali tahun lalu. Aku, Bram, dan Fajar tertawa bahagia di tepi pantai. Sebuah kebohongan yang tertangkap kamera. Panggilnya pelan. Ayah kapan pulang? Aku duduk di sampingnya di tempat tidur, mengelus rambutnya. Hatiku sedikit terenyuh, tapi langsung mengeras lagi saat teringat pemandangan di toko bayi. Fajar, dengar bunda, kataku lembut. Ayah harus bekerja di tempat yang sangat jauh. Jauh sekali. Lebih jauh dari Kalimantan? Tanyanya. Iya, sayang. Jauh sekali. Dan dia nggak bisa pulang bersama kita lagi. Kenapa? Matanya mulai berkaca-kaca. Ayah sudah nggak sayang Fajar? Bukan, aku buru-buru memeluknya. Bukan Fajar. Ayah melakukan kesalahan besar di pekerjaannya. Jadi ayah harus pergi. Tapi bunda di sini. Bunda sayang banget sama Fajar. Bunda nggak akan pernah pergi. Fajar memelukku erat. Fajar juga sayang bunda. Sudah, ya. Ayah sedang sibuk. Kita doakan saja ayah, kataku. Semoga dia sibuk menderita, tambahku dalam hati. 2 minggu berlalu. Sidang cerai pertama berlangsung cepat. Bram datang ke pengadilan agama. Penampilannya mengejutkan. Kurus, kemejanya kucal, janggutnya tidak terurus. Dia tampak seperti pria yang kalah. Dia datang sendiri, tidak mampu menyewa pengacara. Rina tidak ikut. Mungkin dia malu. Atau mungkin terlalu berat untuk berjalan. Di depan hakim, Bram mencoba membantah. Mencoba meminta bagian harta. Pak Hartono hanya tertawa. Dia membentangkan semua bukti. Bukti penggelapan uang, bukti pernikahan siri, foto-foto mesra mereka, bahkan tagihan kartu kredit perusahaan yang digunakan untuk membeli perlengkapan bayi. Bram terdiam. Wajahnya pucat pasi. Hakim menggelengkan kepala. Selesai sidang, aku berjalan melewatinya di koridor. Dia mencoba menahanku. Arini, kumohon maafkan aku. Suaranya parau. Rina mau melahirkan. Kami tidak punya uang sepeser pun. Bahkan untuk kebidan. Aku berhenti. Menatap lurus ke matanya yang memohon. Lalu, tanyaku dingin. Pinjami aku uang, sedikit saja. Demi bayi yang tidak berdosa itu. Nanti aku akan bayar? Aku tertawa pelan. Bayar pakai apa, Bram? Kamu sudah bangkrut. Kamu sudah hancur. Dan soal bayi itu bukan urusanku. Itu hasil perbuatan kalian. Silakan kalian nikmati. Kamu benar-benar kejam, Arini, desisnya. Aku belajar dari yang terbaik, balasku, menepuk bahunya pelan. Kamu yang mengajariku. Aku meninggalkannya yang terduduk lemas di bangku koridor. Minggu berikutnya, putusan cerai jatuh. Verstaat. Hak asuh Fajar jatuh ke tanganku. Seluruh aset kembali padaku. Bramantio Prayoga resmi menjadi mantan suamiku, tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di badannya. Di hari yang sama, investigatorku mengirim sebuah foto. Foto itu diambil di lampu merah dekat pasar tempat mereka tinggal. Foto itu adalah Rina. Dengan perutnya yang sudah sangat besar, hampir meletus, dia duduk di trotoar. Di sampingnya ada sebuah kardus dengan tulisan tangan yang jelek, "Tolong bantu kami untuk biaya melahirkan." Dia mengemis. Di sebelahnya, berdiri Bram. Pria yang dulu gagah itu,
Kini menundukkan kepala, menadahkan tangan ke setiap mobil yang berhenti. Aku memperbesar foto itu. Melihat wajah lelah mereka, ternoda debu jalanan, dibakar matahari. Dan aku tersenyum. 2 bulan telah berlalu sejak putusan cerai. Hidupku perlahan kembali tertata. Roda Adinata Group kembali berputar, bahkan lebih kencang di bawah kendaliku. Aku merombak total jajaran direksi, menyingkirkan orang-orang yang dulu loyal pada Bram, dan menempatkan profesional-profesional baru yang kupercaya. Perlahan tapi pasti, lubang keuangan yang ditinggalkan pengkhianatan itu mulai tertutup. Aku menjadi lebih kuat, lebih tegas. Tidak ada lagi Arini yang lembut dan penuh percaya. Yang ada hanya CEO Adinata yang dingin dan perhitungan. Sore itu, aku menjemput Fajar dari sekolah taman kanak-kanaknya. Ini adalah rutinitas baru kami. Aku sengaja meluangkan waktu, memastikan Fajar tidak merasa kehilangan figur ayah. Bunda, nanti kita beli es krim, ya? Celotehnya dari kursi belakang. Tentu, sayang. Kita beli es krim rasa coklat kesukaan Fajar, jawabku, tersenyum menatapnya dari kaca spion. Kami berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat, tidak jauh dari pasar kumuh tempatku tahu Bram dan Rina bersembunyi. Aku biasanya menghindari area ini, tapi hari ini rute alternatif sedang ada perbaikan jalan. Saat mobil berhenti, Fajar tiba-tiba terdiam. Matanya yang polos menatap lekat ke trotoar di sisi kiri mobil. Suaranya pelan, penuh kebingungan. Itu ayah. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menoleh. Di sana, di bawah terik matahari sore yang menyengat, di antara debu dan asap knalpot, aku melihatnya. Bram. Dia bukan lagi Bram yang kukenal. Pria gagah yang dulu kupeluk itu telah hilang. Yang ada hanyalah sosok pria kurus kering, dekil, dengan kemeja robek dan tatapan mata yang kosong. Janggutnya panjang tak terurus, rambutnya gimbal. Dia berjalan pincang di antara mobil-mobil, menadahkan tangan, berharap belas kasihan. Dan beberapa meter di belakangnya, duduk bersandar di tembok yang kotor, adalah Rina. Perutnya sudah kempes. Di pangkuannya, terbungkus kain kusam, ada sesosok bayi mungil yang menangis lirih. Rina sendiri tampak seperti mayat hidup. Pucat, sangat kurus, dan matanya cekung. Lampu merah terasa seperti abadi. Ayah! Ayah! Fajar tiba-tiba berteriak dari kursinya, memukul-mukul kaca jendela. Ayah! Ini? Teriakan itu membuat Bram menoleh. Matanya liar mencari sumber suara. Lalu, pandangan kami bertemu. Dia melihatku di balik kemudi sedan mewahku. Dia melihat Fajar yang melambai-lambai di kursi belakang. Waktu berhenti. Ekspresi wajah Bram adalah sesuatu yang akan kuingat selamanya. Campuran antara kengerian, rasa malu yang luar biasa, kerinduan yang menyakitkan pada putranya, dan ketakutan yang mendalam padaku. Dia membeku di tempat. Tangannya yang tadi menadah, kini terkepal di samping tubuhnya. Dia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di aspal. Bunda, buka jendelanya. Fajar mau panggil ayah, rengek Fajar, mulai panik. Aku kaku. Amarahku yang semula beku, kini mendidih. Beraninya dia menunjukkan wujud menyedihkannya ini di depan putraku. Merusak kepolosan anakku dengan kemiskinannya. Rina, yang mendengar teriakan Fajar, mengangkat kepalanya. Dia melihat mobil kami. Dia melihatku. Dia langsung memeluk bayinya erat dan memalingkan muka, seolah ingin menelan dirinya sendiri ke dalam tembok. Tin, klakson mobil di belakangku menyadarkanku. Lampu sudah hijau. Bunda, ayo. Itu ayah. Fajar mulai menangis. Tanpa pikir panjang, aku menginjak pedal gas. Mobil melaju kencang, meninggalkan persimpangan itu. Ayah, Bunda Jat. Kenapa tinggal ayah? Fajar menjerit histeris di kursi belakang. Dia menangis sejadi-jadinya. Aku menepikan mobil di jalan yang lebih tenang. Jantungku berdebar kencang. Aku mematikan mesin, berbalik, dan melepas sabuk pengaman Fajar, lalu memeluknya. Fajar, dengar Bunda dengar? Bunda jahat. Itu ayah. Ayah kota. Ayah kelihatan sakit. Kenapa kita tinggal ayah? Isaknya di bahuku. Ini adalah momen yang tidak pernah kuperhitungkan.
Rasa sakit di dada Fajar, bagaikan pisau yang menusukku. Pembalasanku yang sempurna, kini memantul dan melukai anakku sendiri. Fajar, dengerin bunda baik-baik. Aku memegang kedua bahunya, menatap matanya yang basah. Yang Fajar lihat tadi, itu memang ayah. Terus kenapa kita pergi? Aku menarik napas panjang, memilih kata-kataku dengan hati-hati. Ini adalah kebohongan terberat yang harus kuucapkan. Ayah sedang bekerja, sayang. Bekerja? Fajar memiringkan kepalanya, bingung. Kerja apa? Kok di jalan? Kok kotor? Kok minta-minta uang? Itu pekerjaan baru ayah, kataku lirih. Ayah sedang menyamar. Seperti di film-film. Ayah sedang pura-pura jadi orang miskin untuk sebuah pekerjaan rahasia. Mata Fajar yang polos membulat. Pekerjaan rahasia? Kayak detektif? Iya, seperti itu. Aku terpaksa mengangguk. Makanya, ayah nggak bisa pulang. Dia sangat sibuk dengan pekerjaan rahasianya. Dan kita nggak boleh ganggu dia. Fajar mengerti. Fajar terdiam sejenak, mencerna penjelasanku. Perlahan, dia mengangguk. Berarti, ayah nggak sakit? Ayah cuma pura-pura? Iya, sayang. Ayah cuma pura-pura. Aku memeluknya lagi, merasa menjadi ibu paling jahat di dunia karena telah berbohong. Fajar janji, ya. Ini rahasia kita. Jangan bilang siapa-siapa kalau tadi lihat ayah. Oke. Oke, bunda. Rahasia. Dia menyeka air matanya. Tapi, Fajar kangen ayah. Bunda tahu, sayang. Bunda juga. Kangen untuk menghancurkannya lebih jauh, batinku. Sisa perjalanan pulang dihabiskan dalam diam. Fajar tertidur karena lelah menangis. Aku menatap jalanan dengan pandangan kosong. Kebohongan tadi adalah perisai. Perisai untuk melindungi Fajar. Tapi aku tahu, perisai itu tidak akan bertahan lama. Setibanya di rumah, setelah menidurkan Fajar, aku langsung menelepon investigatorku. Suaraku sedingin es. Saya tidak mau lihat mereka lagi di persimpangan itu. Atau di jalanan manapun di Jakarta. Baik, Bu. Saya urus. Cari tahu di mana mereka membuang bayi itu. Pastikan hidup mereka tetap seperti di neraka. Tapi jauhkan dari mata anak saya. Malam itu, aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah seorang ibu yang terpaksa berbohong. Wajah seorang wanita yang pembalasannya hampir memakan korban yang salah. Tidak, korbannya tidak salah. Korbannya adalah Bram dan Rina. Fajar hanyalah saksi. Dan aku akan memastikan dia tidak akan pernah melihat pemandangan itu lagi. Insiden di lampu merah itu meninggalkan bekas yang dalam, bukan hanya pada Fajar, tapi juga padaku. Kebohongan yang kuciptakan untuk melindunginya terasa seperti duri kecil yang terus menusuk hatiku. Malam itu, setelah menelepon investigator swastaku, aku duduk lama di kamar Fajar, memandangi wajah tidurnya yang damai. Aku bersumpah, demi apapun, anakku tidak akan pernah lagi menyaksikan pemandangan yang menghancurkan itu. Laporan dari investigatorku datang 2 hari kemudian. Singkat dan efisien, persis seperti yang kuminta. Target 1, Bram, dan target 2, Rina, beserta bayi mereka telah dievakuasi dari area tersebut. Mereka diberi pemahaman tegas untuk tidak pernah muncul di Jakarta lagi. Mereka diberi ongkos bus 1 arah ke sebuah desa terpencil di selatan Jawa. Kontak lokal kami mengonfirmasi kedatangan mereka. Mereka tidak punya siapa-siapa di sana. Tidak ada sumber daya. Mereka resmi menghilang. Misi selesai. Aku menutup tabletku. Ada sedikit rasa lega karena Fajar kini aman dari pertemuan tak terduga. Namun, rasa puas dari pembalasanku sedikit memudar, tergantikan oleh kehampaan. Aku telah menang. Aku telah menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Lalu apa sekarang? Aku memutuskan untuk fokus pada 2 hal, membesarkan Fajar dan memajukan Adinata Group. 3 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh yang ajaib. Adinata Group, di bawah kepemimpinanku yang bertangan besi, kini menjadi salah satu perusahaan paling disegani di Asia Tenggara. Aku berhasil membersihkan nama perusahaan, melipat gandakan keuntungan, dan meluncurkan beberapa divisi baru. Aku bukan lagi
putri Pak Adinata, atau mantan istri Bramantio. Aku adalah Arini Adinata, sang CEO. Fajar tumbuh menjadi anak laki-laki berusia 8 tahun yang cerdas dan penuh perhatian. Dia tidak pernah lagi bertanya tentang pekerjaan rahasia ayahnya. Aku tahu, di usianya yang sekarang, dia mungkin sudah mengerti bahwa itu adalah kebohongan. Tapi dia anak yang baik. Dia tidak pernah mengungkitnya, seolah tahu itu adalah luka lama yang tidak boleh disentuh. Kami memiliki ikatan yang luar biasa kuat. Kami adalah tim. Orang tuaku, melihatku berhasil dan Fajar tumbuh bahagia, akhirnya bisa bernapas lega. Ayah bangga padamu, Arini, kata ayah suatu malam saat kami makan malam keluarga. Kamu lebih kuat dari yang ayah duga. Ibuku tersenyum lembut. Tapi jangan terlalu keras pada dirimu, nak. Hatimu juga perlu istirahat. Sudah waktunya kamu membuka hati. Aku hanya tersenyum tipis. Hatiku baik-baik saja, Bu. Fokusku Fajar dan perusahaan. Tapi takdir punya rencananya sendiri. Malam itu, aku menghadiri sebuah acara penganugerahan bisnis dan filantropi. Adinata Group menerima penghargaan untuk program CSR terbaik atas proyek pembangunan sekolah di daerah-daerah terpencil. Aku berdiri di lobi setelah menerima piala, berbasa-basi dengan beberapa rekan bisnis, ketika seorang pria menghampiriku. Dia tinggi, berkacamata, dengan senyum yang teduh. Jauh berbeda dari aura ambisius dan palsu yang biasa kutemui di lingkaran ini. Selamat, Ibu Arini, katanya, suaranya tenang dan dalam. Saya Reza. Saya sudah lama mengagumi Adinata Group. Aku mengangguk sopan. Terima kasih, Pak Reza. Bukan, katanya, seolah membaca pikiranku. Saya bukan mengagumi keuntungan perusahaan Anda. Saya mengagumi program sekolah yang Anda bangun. Itu tulus. Jarang sekali saya melihat program sebesar itu yang benar-benar sampai ke tujuannya. Aku sedikit terkejut. Anda tahu program kami. Saya seorang arsitek, jelasnya. Spesialisasi saya adalah bangunan ramah lingkungan untuk komunitas. Saya banyak bekerja dengan mall. Dan saya harus bilang, desain sekolah-sekolah Anda sangat memikirkan anak-anak. Saya terkesan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasakan percakapan yang tulus. Dia tidak mencoba menjual apapun padaku. Dia tidak terintimidasi oleh posisiku. Kebetulan, kataku, sebuah ide terlintas begitu saja. Sekolah putra saya sedang berencana membangun perpustakaan baru. Mereka mencari desain yang unik. Reza tersenyum, dan senyum itu benar-benar menghangatkan. Saya akan sangat senang jika bisa membantu melihatnya. Bukan sebagai proyek bisnis, tambahnya cepat, hanya sebagai sesama orang yang peduli pada pendidikan. Dia memberikan kartu namanya. Reza Widyatama. Arsitek. Saya akan hubungi Anda, janjiku. Kami berbincang sedikit lebih lama. Tentang Fajar, tentang kecintaannya pada buku, tentang mimpi Reza membangun rumah baca gratis. Percakapan itu ringan, mudah, dan normal. Saat aku pulang malam itu, aku menyetir sambil tersenyum sendiri. Senyuman yang tulus. Bukan senyum sinis kemenangan, bukan senyum palsu di depan klien. Ketika aku memarkir mobil di rumah, aku baru sadar. Selama 1 jam penuh berbincang dengan Reza, aku tidak sekalipun teringat pada Bram, Rina, atau pengkhianatan mereka. Mungkin ibuku benar. Mungkin sudah waktunya hatiku beristirahat. Minggu berikutnya, aku benar-benar menghubungi Reza. Awalnya, aku beralasan ini murni untuk Fajar. Proyek perpustakaan sekolah. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ada alasan lain. Aku ingin mendengar suaranya yang tenang itu lagi. Kami bertemu di sekolah Fajar, ditemani kepala sekolah dan Fajar sendiri, yang sengaja kuajak. Perlakuannya pada Fajarlah yang pertama kali meruntuhkan dinding pertahananku. Reza tidak memosisikan dirinya sebagai orang dewasa yang menggurui. Dia berjongkok agar setara dengan Fajar, membuka sketsa kasarnya, dan bertanya, Fajar, menurut kamu, enaknya tempat baca yang paling rahasia di mana? Yang menghadap taman, atau yang di sudut dekat pohon besar itu? Fajar, yang biasanya pemalu dengan orang baru, matanya langsung berbinar. Yang di sudut, Om. Biar kayak rumah pohon.
Reza tertawa. Ide bagus. Kita buatkan jendela besar di sana. Setuju, Bu Arini, tanyanya, menoleh padaku. Aku hanya bisa mengangguk, hatiku menghangat. Selama 3 tahun terakhir, pria yang kutemui hanya melihatku sebagai CEO, sebagai sumber uang, atau sebagai wanita, trofi. Mereka tidak pernah benar-benar melihat Fajar. Reza berbeda. Dia melihat kami berdua. Proyek perpustakaan itu menjadi jembatan. Pertemuan kami beralih dari rapat sekolah ke diskusi santai di kafe. Kami berbicara tentang arsitektur, tentang buku, tentang impian. Aku baru tahu, Reza adalah yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Itulah mengapa dia mendedikasikan hidupnya untuk membangun fasilitas komunitas dan panti. Uang itu penting, katanya suatu sore sambil kami menyeruput kopi, tapi uang tidak bisa membangun rasa aman. Itu yang harus kita bangun sendiri. Kata-katanya menusukku. Rasa aman. Sesuatu yang telah direnggut Bram dariku. Perlahan, Reza mulai masuk ke dalam hidup kami. Awalnya hanya sebagai om arsitek bagi Fajar. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam merakit Lego yang rumit, membangun kota-kota imajiner. Aku akan duduk di sofa, pura-pura membaca laporan, padahal sebenarnya aku mendengarkan tawa mereka. Tawa Fajar yang lepas, dan tawa Reza yang teduh. Suatu hari Minggu, Reza mengajak kami ke salah satu lokasi proyeknya. Bukan proyek komersial mewah, melainkan sebuah rumah singgah untuk anak-anak jalanan yang sedang ia renovasi secara gratis. Aku, Arini Adinata, CEO yang biasa menginspeksi gedung pencakar langit, kini berdiri di bangunan setengah jadi yang berdebu. Tapi aku melihat keajaiban. Reza, dengan kemeja flanel lusuh dan celana kargo, sedang mengajari Fajar cara memegang palu, yang aman, untuk memaku sebuah rak buku. Begini caranya, jagoan. Fokus pada pakunya, bukan pada palunya, kata Reza. Fajar memukul paku itu dengan serius. Tuk, tuk. Aku bisa, Om. Aku bisa, serunya bangga. Aku bersandar di kusen pintu, melipat tangan. Pemandangan itu terasa benar. Jauh lebih benar daripada semua kemewahan palsu yang dulu Bram berikan. Bram memberiku tas mewah dan mobil, Reza mengajari putraku cara membangun sesuatu. Dia pria yang baik, Arini, kata ibuku suatu malam saat aku menceritakannya. Ibu sudah beberapa kali bertemu Reza saat dia main ke rumah. Aku tahu, Bu. Hatimu terlihat lebih ringan. Kamu lebih banyak tersenyum. Mungkin, jawabku pelan. Tapi aku takut. Takut itu wajar setelah apa yang kamu alami, ibu mengelus rambutku. Tapi jangan biarkan bajingan dari masa lalumu itu merusak masa depanmu. Kamu berhak bahagia. Fajar berhak melihat ibunya bahagia. Malam itu, setelah Fajar tidur, aku dan Reza duduk di teras belakang rumahku. Perpustakaan sekolah Fajar sudah hampir 70%, katanya. Mereka semua menyukainya. Terutama Fajar, kataku. Fajar anak yang hebat, Arini. Kamu mendidiknya dengan sangat baik. Aku hanya berusaha, desahku. Berusaha agar dia tidak merasa kehilangan. Dia tidak kehilangan, kata Reza lembut, menatapku. Dia punya kamu. Itu lebih dari cukup. Ada keheningan yang nyaman di antara kami. Reza, panggilku pelan. Ya. Terima kasih. Untuk apa? Karena sudah membuat kami tertawa lagi. Reza tersenyum. Dia tidak menyentuhku. Dia tidak merayuku. Dia hanya menatapku dengan penerimaan penuh. Kalian yang membuatku tertawa, Arini. Sudah lama aku tidak merasa seperti ini. Aku tahu, ini adalah awalnya. Dinding es yang kubangun selama 3 tahun terakhir mulai retak. Ada cahaya baru yang masuk. Hangat dan lembut. 2 minggu kemudian, Reza mengajakku kencan. Kencan sungguhan. Tanpa Fajar. Hanya kami berdua. Makan malam sederhana di restoran kecil yang tenang. Kami berbicara tentang segalanya, kecuali masa laluku. Dia tidak pernah bertanya tentang Bram. Dia tidak pernah mengungkit perceraianku. Seolah dia tahu itu adalah kotak Pandora yang tidak perlu dibuka. Dia hanya peduli pada siapa aku sekarang. Saat dia mengantarku pulang, dia menggenggam tanganku di mobil.
hanya menggenggamnya. Hangat dan erat. Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal, Arini, katanya pelan. Aku tidak akan terburu-buru. Aku akan menunggumu. Sampai kamu siap. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. 1 tahun berlalu sejak kencan pertama kami. 1 tahun penuh tawa, penyembuhan, dan Lego. Reza, dengan kesabarannya yang tak terbatas, menepati janjinya. Dia tidak pernah memaksaku, tidak pernah menuntut. Dia hadir secara konsisten, menjadi sandaran yang kokoh untukku dan figur ayah yang luar biasa untuk Fajar. Fajar kini memanggilnya, Om Reza, dengan nada penuh kasih sayang, seolah itu adalah nama lain untuk pahlawan super. Di bawah bimbingan Reza, Adinata Group meresmikan Yayasan Adinata Cerdas, sebuah program filantropi yang kini sepenuhnya dikelola secara profesional, membangun tidak hanya sekolah, tapi juga perpustakaan dan rumah singgah di seluruh negeri. Reza menjadi kepala arsitek untuk semua proyek yayasan kami, menyalurkan idealismenya dengan dukungan sumber daya dariku. Kami menjadi tim yang hebat, tidak hanya dalam hidup, tapi juga dalam memberi kembali. Cinta kami tumbuh bukan seperti api yang meledak-ledak, aku sudah pernah merasakan itu, dan berakhir dengan kehancuran, melainkan seperti pohon ek yang besar. Tumbuh perlahan, akarnya menghujam dalam, kuat, dan meneduhkan. Suatu sore di akhir pekan, kami bertiga pergi ke taman. Fajar sedang asyik bermain layang-layang bersama Reza. Aku duduk di atas tikar piknik sambil tersenyum, mengabadikan momen itu dengan ponselku. Tawa Fajar yang melengking tinggi ke langit adalah musik terindah di dunia. Setelah lelah berlari, Reza dan Fajar menghampiriku, duduk di tikar, dan minum air. Bunda, lihat, layang-layangku paling tinggi, seru Fajar bangga. Hebat, jagoan, kataku sambil mengelap keringat di dahinya. Reza tersenyum menatapku. Ada binar yang berbeda di matanya hari ini. Fajar, kata Reza tiba-tiba, suaranya terdengar sedikit lebih serius. Om Reza boleh tanya sesuatu? Boleh, Om. Fajar sayang gak sama Om Reza? Sayang banget. Om kan teman main Lego terbaik Fajar. Reza tertawa kecil. Kalau Om Reza mau jadi teman main Lego Fajar selamanya, boleh. Fajar memiringkan kepala. Maksudnya? Reza menarik napas, lalu menoleh padaku. Matanya mengunci mataku, penuh cinta dan sedikit kegugupan yang manis. Arini, panggilnya lembut. Dia merogoh sesuatu. Dari sakunya, sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua. Jantungku berhenti berdetak. Aku tahu aku bilang akan menunggu sampai kamu siap, katanya. Dan aku sudah menunggu lebih dari setahun. Tapi sekarang, aku rasa bukan itu pertanyaannya lagi. Pertanyaannya bukan apakah kamu siap, tapi apakah kamu mau memulai sesuatu yang baru bersamaku. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah cincin. Bukan berlian raksasa yang mencolok seperti yang dulu Bram berikan. Ini adalah cincin safir biru yang indah, diapit 2 berlian kecil. Sederhana, elegan, dan teduh. Seperti dirinya. Arini Adinata, maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu mengizinkanku menjadi suamimu dan menjadi ayah sambung terbaik yang kubisa untuk Fajar? Aku terdiam. Air mata menggenang di pelupuk mataku. Ini adalah momen yang kubaca di dongeng, tapi tak pernah kupercaya akan terjadi padaku setelah semua neraka yang kulalui. Aku menoleh ke Fajar. Dia menatap kami bergantian dengan mata polosnya. Bunda, bisik Fajar. Om Reza mau jadi ayah Fajar? Reza menoleh ke Fajar. Hanya kalau bunda kamu dan kamu mengizinkan, jagoan. Fajar menatapku, matanya membesar, lalu seulas senyum terlebar yang pernah kulihat merekah di wajahnya. Mau. Bunda bilang iya. Bilang iya. Fajar tiba-tiba melompat dan memeluk leher Reza, lalu memelukku. Biar Om Reza tinggal sama kita selamanya. Boleh ya, Bunda? Boleh, ya? Tawanya, antusiasmenya, adalah jawaban yang kubutuhkan. Ketakutanku akan masa lalu luruh seketika. Ini bukan tentang Bram. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang masa depan. Tentang Fajar. Tentang pria baik di hadapanku ini.
Aku mengangguk, air mata kebahagiaan akhirnya tumpah. Ya, bisikku pada Reza. Ya, Aku mau. Reza menghela napas lega, senyum terindah tersungging di wajahnya. dia menyelipkan cincin itu ke jariku. Pas sekali. Fajar bersorak. Aku punya ayah baru. Reza menarik kami berdua ke dalam pelukannya. Kami bertiga berpelukan erat di tengah taman, di bawah langit senja yang jingga. Aku merasa utuh. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, di sebuah desa terpencil di pesisir selatan yang kering kerontang. Seorang pria kurus dengan kaki pincang terbatuk-batuk hebat di depan sebuah gubuk reot yang terbuat dari papan dan seng berkarat. Matahari menyengat kulitnya yang hitam legam dan kotor. Ini adalah Bramantio. Wajah tampan dan tubuh gagahnya telah lama hilang, digerogoti penyakit dan kelaparan. Mana airnya, Rina? Bentaknya dengan suara serak. Rina, yang kini tampak 15 tahun lebih tua dari usianya, keluar dari gubuk. Wajahnya kusam, rambutnya kusut dan penuh kutu. Dia melempar sebuah gayung berisi air keruh ke tanah. Ambil sendiri. Aku sibuk, desisnya. Sibuk apa kau? Hah? Menggaruk kudismu? Balas Bram, mencoba berdiri tapi gagal. Di sudut gubuk, seorang anak laki-laki kurus kering berusia sekitar 4 tahun duduk di tanah. Dia adalah Bima, putra mereka. Dia menatap orang tuanya dengan tatapan kosong, tangannya yang kecil memegang sepotong ubi kering sisa kemarin. Dia tidak menangis. Dia sudah lupa caranya. Anak itu belum makan, kata Bram. Memang kau pikir aku sudah makan? Teriak Rina. Semua ini gara-gara kau. Kau bilang aku akan jadi nyonya besar. Kau bilang aku akan hidup mewah. Lihat sekarang. Aku lebih hina dari pengemis. Diam. Bram melempar segenggam tanah ke arah Rina. Kalau saja kau tidak menggodaku. Kalau saja kau tidak hamil. Aku masih jadi Aku masih punya segalanya. Oh, jadi sekarang salahku? Kau yang merayuku setiap malam di kantor. Kau yang bilang istrimu mandul dan dingin. Kau yang berjanji. Mereka bertengkar. Setiap hari. Pertengkaran itu adalah satu-satunya hal yang mengisi kekosongan hidup mereka. Cinta yang dulu mereka agungkan, gairah yang membakar itu, telah lama padam, berubah menjadi abu kebencian yang pahit. Bram menatap tangannya yang kapalan dan kotor. Dia bukan lagi pengemis. Dia bahkan lebih rendah. Di desa ini, dia adalah kuli angkut serabutan di pasar ikan, diupah dengan beberapa ekor ikan busuk atau sebungkus nasi basi. Rina bekerja sebagai pencuci piring di warung makan, sering dianiaya pemilik warung karena lamban. Mereka terjebak. Mereka tidak punya uang untuk pergi. Tidak ada siapapun untuk dituju. Mereka adalah sampah yang terdampar. Malam itu, saat Rina dan Bima sudah tertidur di atas alas tikar yang bau, Bram duduk di luar gubuk. Dia menatap bulan. Dia teringat Arini. Dia teringat Fajar. Dia teringat rumahnya yang megah, mobilnya yang mewah, dan ranjangnya yang empuk. Bukan cinta yang dia sesali. Dia tidak pernah benar-benar mencintai Arini. Dia menyesali kenyamanan yang hilang. Dia menyesali kehilangan statusnya. Bram menangis tanpa suara, tangisan penyesalan seorang pengecut yang terlambat. Di Jakarta, di saat yang hampir bersamaan, Arini sedang mencoba gaun pengantinnya, dikelilingi tawa bahagia Fajar dan tatapan penuh cinta Reza. Dua takdir telah ditentukan. Satu berjalan menuju cahaya, yang lain terperosok abadi dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Pernikahan kami tidak seperti pernikahan pertamaku. Tidak ada pesta glamor yang dihadiri ribuan tamu palsu. Tidak ada liputan media yang hingar-bingar. Tidak ada gaun seberat 20 kilogram yang menyiksaku. Pernikahanku dengan Reza adalah cerminan dari cinta kami, tulus, hangat, dan intim. Kami memilih melangsungkannya di taman belakang rumah orang tuaku, tempat aku tumbuh besar. Tempat yang sama di mana Rina dulu sering bermain dan dianggap seperti anak sendiri oleh ibu dan ayah. Aku sengaja memilih tempat itu. Bukan untuk mengingat Rina, tapi untuk menebus kenangan buruk itu. Untuk menciptakan memori baru yang indah, yang menghapus jejak pengkhianatan dari tempat paling sakral dalam hidupku. Senja itu, di bawah lengkungan bunga melati dan mawar putih, aku berjalan menuju altar diiringi oleh ayahku. Aku melihat Reza berdiri di sana,
tampak gagah dalam setelan jas berwarna krem yang serasi dengan gaun sederhanaku. Di sampingnya, berdiri Fajar, memakai jas kecil yang sama persis, memegang kotak cincin kami dengan wajah serius sekaligus bangga. Dia adalah pendamping pria, best man, terbaik di dunia. Tamu yang hadir tidak lebih dari 50 orang. Hanya keluarga inti, sahabat-sahabat terdekat, dan anak-anak dari panti asuhan yang Reza bina. Tawa mereka yang tulus menjadi musik pengiring kami. Saat ayah menyerahkan tanganku kepada Reza, dia berbisik pada calon menantunya, "Jaga putriku. Jaga cucuku. Dia sudah terlalu banyak menderita." Reza mengangguk mantap, menggenggam tanganku erat. "Saya berjanji dengan nyawa saya, Om," katanya, menatapku lurus ke mata. Kami mengucapkan janji suci kami saat matahari terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga, emas, dan ungu. Janji yang kuucapkan kali ini terasa berbeda. Dulu, aku berjanji pada Bram dengan kepolosan seorang gadis muda. Sekarang, aku berjanji pada Reza sebagai seorang wanita yang telah hancur dan membangun kembali dirinya sendiri. Janji ini lebih berat, lebih syarat makna, dan lebih kokoh. Saya terima nikah dan kawinnya Arini Adinata binti. Saat cincin tersemat di jari kami, Fajar bersorak paling kencang. "Sah! Sah! Ayah Reza sekarang ayahku." Tamu-tamu tertawa, dan kami pun tertawa. Reza langsung berjongkok dan memeluk Fajar. "Iya, jagoan. Ayah di sini." Kemudian dia berdiri, menarikku, dan kami bertiga berpelukan di altar. Malam itu, tidak ada pesta dansa yang kaku. Kami makan malam bersama di bawah untaian lampu-lampu taman. Anak-anak panti asuhan menyanyikan lagu untuk kami. Reza tidak melepaskan genggaman tangannya dari tanganku sedetik pun. Aku tidak menyangka bisa sebahagia ini lagi, bisikku padanya di tengah keramaian. Reza mencium keningku. "Ini baru permulaan, Arini. Kebahagiaan kita baru saja dimulai." Ibuku menghampiri kami, matanya berkaca-kaca. "Ibu bahagia sekali, Nak. Akhirnya kamu menemukan pria yang tepat." Ayahku berdiri di sampingnya, hanya mengangguk-angguk, tapi matanya menunjukkan kelegaan yang luar biasa. Malam pertama kami juga berbeda. Tidak ada gairah palsu yang terburu-buru seperti yang dulu sering Bram lakukan. Bersama Reza, semuanya terasa lembut dan penuh penghormatan. Dia memperlakukanku seolah aku adalah porselen paling berharga. Malam itu, kami lebih banyak bicara, berbisik tentang masa depan, tentang rencana menambah momongan, tentang kemana kami akan mengajak Fajar berlibur. Malam itu, aku menyerahkan hatiku sepenuhnya, tanpa rasa takut. Di saat yang sama, ratusan kilometer jauhnya, di sebuah gubuk yang gelap dan pengap, tidak ada cinta. Rina baru saja pulang dari warung tempatnya bekerja. Dia melempar sebungkus nasi basi ke lantai. "Hanya ini upahku." Pemilik warung memotongnya lagi karena aku memecahkan piring. Bram, yang kini batuknya semakin parah dan terkadang mengeluarkan darah, merangkak rakus ke arah bungkusan itu. "Mana ikan?" tanyanya serak. "Tidak ada." "Kau pikir aku dapat ikan setiap hari?" Bima, putra mereka, terbangun karena keributan itu. Dia melihat ayahnya makan nasi basi itu dengan lahap, tidak menyisakan untuknya atau ibunya. Bima mulai menangis pelan. "Anak itu menangis lagi," bentak Bram dengan mulut penuh. "Diamkan dia, Rin." Rina, yang sudah habis kesabarannya, mengambil sebatang ranting. "Diam kau," bentaknya pada Bima. "Dasar anak sial. Karena kau lahir kita jadi begini." Dia memukul kaki kecil Bima. Bima menjerit. Jeritan yang memilukan di tengah malam yang sunyi. Bram, bukannya membela, malah berteriak, "Pukul lagi biar dia diam." Malam itu, di desa terpencil itu, yang terdengar hanyalah suara tangisan anak kecil, bentakan seorang ibu yang frustrasi, dan batuk kering seorang ayah yang sekarat. Mereka adalah keluarga yang dibangun di atas fondasi pengkhianatan, dan kini, fondasi itu runtuh menimpa mereka semua. Mereka telah memilih, dan takdir telah memberikan vonisnya. 5 tahun telah berlalu sejak pernikahanku dengan Reza. 5 tahun paling damai dan membahagiakan dalam hidupku. Keluarga kecil kami tumbuh. Aku telah melahirkan seorang putri cantik, Alia,
yang kini berusia 4 tahun. Dia adalah salinan persis Reza, dengan mata teduh yang sama dan tawa yang menenangkan. Fajar, kini berusia 13 tahun, telah tumbuh menjadi remaja laki-laki yang cerdas dan penuh kasih. Dia adalah seorang kakak yang luar biasa bagi Alia. Hubungannya dengan Reza begitu erat, jauh melebihi ikatan darah. Reza mengajarinya segala hal, mulai dari bermain basket, kejujuran, hingga cara menghormati seorang wanita. Adinata Group, di bawah kepemimpinan kami berdua, semakin maju, kini dikenal bukan hanya karena profitnya, tetapi juga karena integritas dan program filantropinya. Kami adalah definisi dari keluarga utuh. Suatu hari, aku harus melakukan perjalanan bisnis ke luar kota, ke sebuah kota kecil di pesisir selatan yang jarang terjamah. Kebetulan, salah satu proyek yayasan kami sedang membangun sekolah di sana. Fajar, yang sedang libur sekolah, memintaku untuk ikut. Fajar mau lihat proyek Bunda dan Ayah Reza, katanya. Sekalian kita lihat pantai di sana. Aku setuju. Itu adalah kesempatan bagus untuk menghabiskan waktu berdua dengannya. Saat kami tiba di kota kecil itu, suasananya begitu kontras dengan Jakarta. Panas, berdebu, dan aroma ikan asin menusuk hidung. Setelah mengunjungi lokasi proyek, Fajar memintaku berjalan-jalan ke pasar tradisional dekat pelabuhan. Kami berjalan melewati lorong-lorong pasar yang becek. Aku memegang erat tangan Fajar. Tiba-tiba, mata Fajar terpaku pada sesuatu di sudut pasar, dekat tumpukan sampah. Bunda, lihat, bisiknya, suaranya bergetar. Aku mengikuti arah pandangnya. Jantungku serasa diremas. Di sana, di antara lalat dan bau busuk, duduk seorang pria. Dia lebih mirip kerangka hidup daripada manusia. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya penuh borok, dan dia terbatuk-batuk hebat. Batuk kering yang menyakitkan. Tapi mata itu, meski redup, aku masih mengenalinya. Itu Bramantio. Di sampingnya, duduk seorang wanita yang tak kalah menyedihkan. Rambutnya gimbal dan kotor, tatapannya kosong. Dia menggendong anak laki-laki kurus yang juga menatap kosong. Rina dan putranya, Bima. Mereka mengemis. Menadahkan tangan pada siapa saja yang lewat. Sedekahnya, Tuan, Nyonya untuk makan anak saya? Suara Rina serak dan putus asa. Bram mengangkat kepalanya saat kami berhenti. Matanya bertemu dengan mataku. Sedetik, ada keterkejutan di matanya. Lalu berubah menjadi rasa malu yang luar biasa. Dia segera membuang muka, menutupi wajahnya dengan tangannya yang kotor. Rina, yang tidak langsung mengenaliku, terus mengemis. Nyonya baik, kasihan anak saya. Lalu dia menatapku lebih jelas. Dia mengenali jam tangan di pergelanganku. Dia mengenali tas yang kubawa. Dia mengenali wajahku. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Fajar meremas tanganku. Bunda, itu ayah, kan? Aku menelan ludah, hatiku hancur. Bukan karena melihat Bram, tapi karena melihat Fajar harus menyaksikan ini. Aku tidak pernah ingin dia melihat ayahnya dalam kondisi seperti ini. Aku menarik napas panjang. Aku menatap Fajar. Iya, sayang. Itu ayah Bram. Aku berjalan mendekati mereka. Bukan karena kasihan, tapi untuk Fajar. Aku mengeluarkan dompetku, mengambil semua uang tunai di dalamnya, beberapa lembar ratusan ribu, dan meletakkannya di kaleng kosong di depan Rina. Rina tersentak. Dia menatap uang itu, lalu menatapku. Air mata tiba-tiba mengalir di pipinya yang kotor. Dia bersujud di tanah yang becek. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Saya berdosa. Isaknya, suaranya teredam. Bram masih menutupi wajahnya, tubuhnya gemetar menahan batuk dan malu. Aku tidak mengatakan apa-apa pada mereka. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kemiskinan dan penyakit mereka adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada apapun yang bisa kuucapkan. Ayo, Fajar, kataku pelan, menarik tangan putraku. Fajar tidak bergerak. Dia menatap Bram. Panggilnya lirih. Bram semakin meringkuk. Fajar, panggilku lagi, lebih tegas. Kita pergi. Aku menariknya menjauh dari pasar. Sepanjang perjalanan kembali ke mobil,
Fajar diam 1000 bahasa. Malam itu di hotel, Fajar duduk di balkon kamar, menatap laut yang gelap. Aku duduk di sampingnya. Fajar marah sama Bunda? Tanyaku pelan. Dia menggeleng. Bukan. Lalu? Kenapa ayah Bram jadi seperti itu, Bun? Tanyanya, matanya berkaca-kaca. Kenapa dia tidak tinggal bersama kita? Kenapa dia tidak seperti ayah Reza? Aku tahu hari ini akan tiba. Hari di mana aku harus menjelaskan kebenaran yang pahit. Aku memeluknya. Fajar, dengarkan Bunda. Terkadang, orang dewasa membuat pilihan yang salah. Pilihan yang sangat buruk. Aku pun menceritakan semuanya. Dengan bahasa yang bisa dia mengerti. Aku tidak menceritakan detail perselingkuhan yang kotor. Tapi aku menceritakan tentang pengkhianatan. Dulu, ayah Bram adalah suamiku, dan Tante Rina adalah asistenku. Bunda sayang sekali sama mereka. Tapi, mereka memilih untuk menyakiti Bunda. Mereka mengambil uang perusahaan, dan mereka memilih untuk bersama. Mereka jahat, kata Fajar pelan. Mereka membuat pilihan yang jahat, koreksiku. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya, sayang. Ayah Bram kehilangan pekerjaannya, rumahnya, dan keluarganya karena pilihannya sendiri. Tapi dia terlihat sangat sakit, Bun. Iya, sayang. Itu adalah konsekuensi dari hidup yang tidak jujur. Fajar terdiam lama. Lalu dia menatapku. Apa Fajar akan jadi seperti dia? Pertanyaan itu menghantamku. Aku memegang kedua bahunya. Lihat Bunda. Kamu adalah anak Bunda. Kamu punya hati yang baik. Kamu punya ayah Reza yang mengajarimu kejujuran. Kamu tidak akan pernah jadi seperti dia. Kamu adalah Fajar Adinata. Kamu adalah anak yang hebat. Dia memelukku erat. Fajar sayang Bunda. Fajar juga sayang ayah Reza. Bunda tahu, bisikku sambil mencium puncak kepalanya. Lalu, ayah Bram bagaimana? Aku menghela napas. Dia sedang bekerja, sayang. Bekerja menebus semua kesalahannya. Tapi dia tidak bisa pulang bersama kita. Rumah kita sudah penuh dengan cinta ayah Reza dan Alia, kan? Iya, bisik Fajar. Rumah kita sudah bahagia. Itu adalah percakapan tersulit dalam hidupku. Tapi setelah malam itu, Fajar tidak pernah bertanya lagi. Dia mengerti. 2 minggu setelah kami kembali ke Jakarta, aku mendapat kabar dari kepala proyek yayasanku di kota kecil itu. Bramantio ditemukan meninggal dunia di gubuknya karena TBC akut dan malnutrisi parah. Rina, yang kabarnya mulai kehilangan kewarasannya, membawa Bima pergi entah kemana, dan tidak pernah terlihat lagi. Aku menutup telepon. Aku tidak merasa sedih. Aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa lega. Bab itu akhirnya benar-benar telah berakhir. 10 tahun berlalu sejak hari di mana aku dan Fajar bertemu Bram untuk terakhir kalinya. 10 tahun sejak bab yang kelam itu resmi ditutup dengan kabar kematiannya. Hidupku kini adalah simfoni yang indah. Fajar, putraku yang dulu rapuh, kini telah tumbuh menjadi pemuda 18 tahun yang tinggi, tampan, dan berhati emas. Hari ini adalah hari istimewa. Kami baru saja menerima surat bahwa Fajar diterima di Universitas Arsitektur terbaik di negeri ini, mengikuti jejak ayah Reza. Kami merayakannya dengan makan malam sederhana di taman belakang rumah kami, rumah yang kubangun bersama Reza, yang penuh dengan tawa, bukan intrik. Selamat, jagoan. Reza memeluk Fajar dengan bangga. Ayah tahu kamu bisa. Ini semua berkat ayah, kata Fajar tulus. Terima kasih sudah mengajariku segalanya. Dan Bun, Alia, putri kecil kami yang kini berusia 9 tahun, melompat dari kursinya. Bunda yang bayar. Kami semua tertawa. Alia adalah perpaduan sempurna antara kecerdasanku dan keluguan Reza. Dia adalah matahari kecil di keluarga kami. Aku menatap mereka bertiga. Suamiku, pria yang menyembuhkan hatiku dengan kesabaran dan cinta yang tulus. Putraku, yang selamat dari badai dan tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Dan putriku, buah dari cinta sejati kami. Inilah keluargaku. Inilah kebahagiaanku. Bunda bangga sekali padamu, Fajar, kataku, mataku berkaca-kaca. Malam itu,
Setelah anak-anak tidur, aku dan Reza duduk di teras, menatap bintang. Kamu ingat, kataku pelan, betapa hancurnya aku dulu. Reza menggenggam tanganku. Aku ingat. Aku ingat seorang wanita kuat yang sedang tersesat. Dan lihat dirimu sekarang. Aku tidak akan bisa tanpamu. Kita berhasil bersama, katanya, mencium keningku. Luka dari pengkhianatan Bram dan Rina bukan lagi borok yang menganga. Itu hanyalah bekas luka tipis, nyaris tak terlihat, pengingat bahwa aku pernah jatuh, tetapi berhasil bangkit jauh lebih kuat. Beberapa hari kemudian, aku menerima sepucuk surat tanpa nama pengirim. Surat itu datang dari sebuah yayasan sosial kecil di antah berantah. Isinya singkat. Kepada Ibu Arini Adinata, kami tidak tahu apakah surat ini akan sampai. Bertahun-tahun lalu, kami menemukan seorang wanita gelandangan tanpa identitas yang menderita gangguan jiwa berat. Dia terus menyebut nama Anda dan Bram dalam igauannya. Dia meninggal dunia di fasilitas kami minggu lalu. Bersamanya, ada seorang anak laki-laki. Karena identitas ibunya tidak jelas, anak itu, Bima, dirawat di panti asuhan negara. Setelah usianya 18 tahun, dia keluar dari panti dan kami kehilangan jejaknya. Kami hanya ingin memberitahu Anda, jika seandainya Anda mengenali cerita ini. Semoga wanita itu menemukan kedamaian. Rina, aku memegang surat itu. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Hanya ada kehampaan. Sebuah kehidupan yang disia-siakan untuk keserakahan yang sesaat. Nasib Bima, anak yang tak berdosa itu, kini tersesat di jalanan, membayar dosa yang tidak pernah dilakukannya. Aku melipat surat itu. Aku tidak akan memberitahu Reza atau Fajar. Itu adalah masa lalu, dan tempatnya adalah di masa lalu. Aku berjalan ke halaman tempat Reza dan Alia sedang menyiram bunga. Fajar sedang membuat sketsa di buku gambarnya. Alia melihatku dan berlari, memeluk kakiku. Bunda, lihat, ada kupuku. Reza tersenyum padaku dari seberang taman. Aku mengambil selang dari tangan Reza. Sini, biar Bunda bantu. Aku menyirami mawar-mawarku yang sedang mekar sempurna, merasakan hangatnya matahari sore di wajahku. Suara tawa anak-anakku dan tatapan cinta suamiku adalah duniaku. Aku telah melalui neraka. Aku telah menghukum mereka yang menyakitiku. Dan kini, aku telah menemukan surgaku sendiri, bukan di atas tumpukan balas dendam, tetapi di atas fondasi cinta yang baru dan tulus. Lingkaran itu telah tertutup. Dan aku, Arini Adinata, akhirnya benar-benar bahagia. 15 tahun setelah surat itu datang, langit Jakarta berkilauan. Malam ini adalah malam penganugerahan arsitek muda berbakat Indonesia, sebuah penghargaan paling bergengsi di negara ini. Di atas panggung, berdiri seorang pria muda, tegap, dan penuh wibawa. Wajahnya memancarkan kecerdasan dan kehangatan. Dia adalah Fajar Adinata. Penghargaan ini, katanya, suaranya dalam dan tenang, menggema di seluruh ballroom mewah itu. Saya persembahkan untuk 3 orang pilar dalam hidup saya. Untuk bunda saya, Arini Adinata, wanita terkuat yang pernah saya kenal, yang mengajari saya bahwa bangkit dari kehancuran adalah sebuah pilihan. Di barisan depan, aku, Arini, menggenggam erat tangan Reza. Air mata haru mengalir di pipiku. Reza meremas tanganku, senyum bangga terukir di wajahnya. Untuk ayah saya, Reza, Fajar melanjutkan, menatap Reza, yang mengajari saya cara membangun fondasi yang kokoh, bukan hanya pada gedung, tapi juga dalam karakter. Terima kasih telah memilih untuk menjadi ayahku. Reza mengangguk, matanya berkaca-kaca. Di samping kami, Alia, kini 24 tahun, yang baru saja lulus sebagai pengacara, bersorak paling kencang untuk kakaknya. Dan terakhir, kata Fajar, penghargaan ini untuk adik saya, Alia, yang selalu mengingatkan saya bahwa di tengah semua pekerjaan serius, kita tidak boleh lupa untuk tertawa. Malam itu adalah puncak dari semua yang telah kami lalui. Kebahagiaanku terasa lengkap, lingkarannya sempurna. Jauh dari gemerlap ballroom, di sebuah gang sempit dan gelap di sudut kota yang lain. Seorang pria kurus, berwajah kusam, baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai kuli panggul di pasar. Namanya Bima.
Hidupnya keras, dihabiskan di jalanan, tanpa pernah mengenal cinta keluarga. Dia tidak tahu siapa ayahnya, dan hanya memiliki ingatan samar tentang seorang ibu yang sering menangis dan berteriak sebelum akhirnya meninggalkannya di panti asuhan. Dia membeli sebungkus nasi dan duduk di emperan toko. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti tidak jauh darinya. Bima melihat seorang pemuda yang tampak seumuran dengannya, berpakaian jas mahal, keluar dari mobil. Pemuda itu, Fajar, membukakan pintu untuk seorang wanita parubaya yang anggun, Arini, dan seorang pria berwibawa, Reza. Mereka tertawa bersama, tampak begitu bahagia. Bima menatap mereka dengan iri. Andai saja hidupku seperti itu, batinnya getir. Dia tidak tahu. Dia tidak akan pernah tahu bahwa pemuda yang dia lihat itu adalah saudara tirinya. Dia tidak akan pernah tahu bahwa takdir mereka ditentukan puluhan tahun lalu oleh sebuah pengkhianatan yang dilakukan ibu dan ayahnya. Bima menghabiskan nasinya dalam diam, lalu meringkuk di sudut emperan, bersiap untuk tidur. Sementara di seberang kota, aku, Arini, mematikan lampu kamar, memeluk suamiku, dan tidur dalam damai, dikelilingi oleh cinta yang telah kuperjuangkan dan kudapatkan. Takdir telah menempatkan segalanya pada tempatnya. Waktu adalah sungai yang tenang. 30 tahun telah berlalu sejak malam penganugerahan Fajar. Aku, Arini Adinata, kini adalah seorang wanita tua berusia 70-an. Rambutku telah memutih sepenuhnya, langkahku mungkin melambat, tapi mataku masih menyimpan binar yang sama. Aku duduk di kursi goyang di teras rumahku, rumah yang sama yang kubangun bersama Reza. Reza telah berpulang 5 tahun lalu, meninggalkanku dalam damai setelah perjuangan singkat melawan penyakit. Kepergiannya adalah duka, tapi duka yang terbalut rasa syukur atas cinta luar biasa yang telah ia berikan. Taman di hadapanku kini lebih rimbun. Mawar-mawar yang dulu kami tanam masih mekar dengan setia. Neh, sebuah suara mungil memanggilku. Cucu perempuanku, putri dari Alia, berlari ke arahku. Namanya Rini, nama yang kuambil kembali dari masa lalu dan kuberikan arti baru. Lihat, Nek, ayah Fajar membuatkan ini untukku. Dia menunjukkan sebuah maket rumah pohon yang rumit. Dari kejauhan, Fajar, kini seorang arsitek ternama, tersenyum ke arahku. Dia datang berkunjung bersama istri dan anak-anaknya. Alia dan suaminya juga ada di sini, menyiapkan makan siang di dalam. Keluargaku, warisanku. Aku tidak lagi memikirkan Bram atau Rina. Nama mereka telah lama larut dalam waktu, menjadi debu yang tak berarti. Yang tersisa hanyalah pelajaran berharga, bahwa hati yang hancur bisa disembuhkan, bahwa pengkhianatan bisa dikalahkan, dan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang balas dendam, melainkan tentang membangun cinta yang baru. Aku memejamkan mata, merasakan hangatnya matahari. Di tengah tawa cucu-cucuku dan aroma mawar dari tamanku, aku tahu hidupku telah berjalan dengan semestinya. Aku telah menang.